Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rasila Yuning Tias. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas foto dan video humas. Saya akan sedikit menceritakan dan memberitahu 5 fakta tentang Banten Girang. Nah, sekarang saya berada di Banten Girang. Banten Girang merupakan peninggalan dari Kerajaan Banten dan sebuah dataran tinggi yang dekat dengan Desa Sempu. Saat ini masuk wilayah Kota Serang, letaknya sekitar 10 km dari Pelabuhan Banten. Kota tua ini ditandai dengan makam keramat yang dinamai sebagai makam King Jo. Konon makam ini adalah makam kakak beradik, yaitu King Jong dan Agus Jo, yang dijadikan satu sebagai pemeluk Islam yang pertama di Banten. Ada 5 fakta tentang Banten Girang. Yang pertama, ada makam. Makam tersebut tempat penziarahan dan juga terdapat makam dari Mas Jong, orang Banten yang pertama masuk Islam dan yang menjembatani pengislaman di Kerajaan Banten awal. Makam biasanya dipakai untuk berziarah dan ternyata warga Baduy masih sering berziarah ke sini dikarenakan ternyata leluhur mereka berasal dari sini. Sebab dahulu pasca kemenangan Sultan Hasanuddin, mereka enggan memeluk Islam, sehingga akhirnya mereka melarikan diri ke pegunungan selatan yang kini kita lebih kenal dengan sebutan Baduy. Yang kedua, terdapat gua. Gua Banten Girang ini merupakan gua buatan yang dengan cara dipahat pada sebuah tebing jurang. Namun kini sudah tidak lagi berupa tebing tinggi karena bagian atasnya sudah dijadikan rumah. Gua ini juga berada di tepi sungai yang dahulunya merupakan jalur transportasi air sejak masa Banten di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Gua merupakan situs sejarah Banten dan sebagai bukti faktual lahirnya sentra pemerintahan Banten. Ketiga, terdapat aula. Aula ini ditempatkan untuk menyimpan barang-barang atau benda-benda bersejarah seperti gerabah, keramik yang berasal dari dalam dan luar negeri. Nah, barang-barang bersejarah ditempatkan di aula Banten Girang ini. Beberapa temuan artefak dari hasil penelitian arkeologi, diantaranya ada gerabah, keramik Vietnam, keramik Jepang, logam, serta manik-manik, dan ada juga wadah tembikar yang diperlukan untuk sehari-hari seperti memasak, menaruh bahan makanan, menyimpan air. Nah, keempat, ada sungai. Sungai itu berhubungan dengan adanya situs-situs yang berkaitan dengan berbagai babak perkembangan, yaitu seperti Kelapa II, Serang, dan Banten Girang. Sepanjang aliran sungai, situs-situs tua penting yang berkaitan dengan babak sejarah Banten, terutama Banten Girang. Sungai tersebut pun dekat dengan rumah-rumah yang berdesakan di tepi sungai, maka dataran tinggi Banten Girang tampak hampir kosong. Kelima, ada menara pengawas. Menara pengawas ini merupakan simbol yang ada di Banten Girang. Menara pengawas ini tadinya terdapat 4, tetapi tersisa hanya 1. Menara pengawas ini seperti benteng yang menjulang tinggi di mana penggunaan utamanya adalah untuk tujuan militer. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan tempat yang tinggi serta aman dari musuh. Menara pengawas juga berfungsi untuk mengamati daerah di sekitarnya. Nah, di sini saya sudah bertemu dengan Bapak Hasan sebagai narasumber. Ada sedikit cerita singkat dari beliau tentang Banten Girang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara mengenai silsilah kerajaan yang ada di Banten. Ya, kerajaan yang ada di Banten ini bukan yang dikatakan Banten Lama atau Banten Girang. Karena Banten yang ada di Banten Lama dan Banten Girang ini hanya diketahui oleh setelahnya kemerdekaan.
dari kemerdekaan 1945, sehingga dulu di Banten ini belum ada sekolah tertinggi. Banten ini merupakan ibu kota kepemerintahan Sunda yang didirikan oleh orang-orang Sunda sendiri. Ya. Di Banten Girang ini adalah didirikan oleh orang-orang Sunda pada tahun 932 sebelumnya Masehi. Sekitar 3000 tahun yang lalu, bahwa Banten Girang ini sudah menjadi ibu kota kepemerintahan ataupun pimpinan kelompok-kelompok manusia Sunda. Pada saat itu Banten Girang tidak diperkirakan oleh kita ini bahwa Banten Girang ini ternyata sudah menjadi ibu kota kepemerintahan selama 3000 tahun yang lalu. Maka sekarang yang diketahui, nama itu mencuat dengan adanya Banten Lama. Dan sekarang ada Banten Girang lagi. Itu dia cerita singkat dari Bapak Hasan sebagai narasumber. Semoga cerita beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dan terima kasih.